Setelah Xiao Yan kembali bertemu dengan Cecunguk Han Feng yang dulu sempat melawan Xiao Yan, saat ini kita diperlihatkan dengan pertempuran Xiao Yan melawan tiga tetua lembah api iblis yang menantang kekuatan api surgawi milik Xiao Yan. Akan tetapi dalam menyikapi hal tersebut, Xiao Yan hanya mengeluarkan api Green Lotus Core Flame yang sudah lama tidak dirinya gunakan. Melihat hal itu, Fang Yan pun tersenyum kemudian berkata, "Baiklah, aku akan mencoba kemampuan api surgawi milikmu itu." Kemudian tiga tetua pun segera melakukan serangan gabungan dengan api yang melesat ke arah Xiao Yan. Menyikapi serangan ini, Xiao Yan dengan santai menjentikkan jari dan api hijau segera melesat dan membungkus api coklat dari para tetua lembah api iblis, sehingga atas hal ini membuat api coklat pun menyusut dan pecah di bawah tekanan panas Green Lotus Core Flame. Atas kejadian ini membuat para tetua seketika terkejut dan sedikit pucat menghadapi api surgawi di hadapan mereka. Lalu Xiao Yan juga mulai menyadari bahwa api yang mereka buat sebenarnya berasal dari doki mereka masing-masing, sehingga saat ini Xiao Yan berniat akan menelan api dari teknik para tetua lembah api. Tentu Xiao Yan melakukan hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah mantra api dalam tubuhnya dapat memurnikan api tersebut. Lalu di sisi para tetua pun kembali menyerang dengan doki yang sangat besar dan membentuk Phoenix api yang melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan lumayan terkejut, sehingga sebuah api hijau segera kembali melesat dan membungkus Phoenix itu. Oleh karena itu membuat kecepatan Phoenix pun seketika berkurang. Atas hal ini membuat para tetua pun mengalirkan dokinya dengan skala penuh untuk meningkatkan daya serang, dan akhirnya Phoenix mereka pun kembali melaju yang membuat Xiao Yan terpaksa mengeluarkan api tak terlihatnya yang langsung melapisi api hijau, sehingga dengan tekanan yang diberikan dari kedua api surgawi milik Xiao Yan membuat Phoenix api pun menyusut karena tekanan panas dari kedua api surgawi. Atas kejadian ini membuat wajah para tetua pun seketika menjadi pucat, terlebih lagi serangan yang mengandalkan doki mereka telah berhasil dihentikan dan saat ini semakin lama api buatan mereka pun menyusut menjadi seukuran pil yang berada tepat di hadapan Xiao Yan. Melihat hal itu, Fang Yan pun segera memohon kepada Xiao Yan supaya mau mengembalikan api tersebut, karena menurutnya api itu mengandung doki murni milik mereka. Babang tampan Xiao Yan yang menyadari jika mereka telah kehilangan doki yang baru saja dilepas, sehingga saat ini mereka hanya memiliki kekuatan di tingkat dohuang biasa, sehingga keadaan seperti ini sudah pasti akan merugikan mereka. Oleh karena itu saat ini Fang Yan pun terus memohon dan menjanjikan jika mereka akan mundur dari perebutan kali ini. Namun Babang tampan yang mendengarnya pun tidak memperdulikannya, karena saat ini dirinya langsung menelan doki murni dari serangan mereka. Atas tindakan Xiao Yan membuat Fang Yan benar-benar terkejut, karena melihat Xiao Yan yang dengan mudahnya menelan api yang berisi doki murni, tentu hal seperti ini akan membuat bagian dalam tubuh seseorang yang paling lemah akan hancur. Terlepas dari itu semua, tentu mereka tidak mengetahui jika Xiao Yan adalah sang mitik glory bintang sejuta dan bukan pemula dalam urusan api, karena ternyata saat ini Xiao Yan sebenarnya tidak benar-benar menelannya. Tidak mau menyia-nyiakan keadaan, Xiao Yan pun langsung menyerang ke arah mereka yang sudah kehilangan banyak kemampuannya. Melihat Xiao Yan yang akan menyerangnya membuat Fang Yan segera melesat ke arah langit dan memerintahkan kedua tetua lain untuk membunuh Xiao Yan. Mendengar perintah Fang Yan, mereka pun tanpa daya segera menyerang ke arah Xiao Yan. Namun sayang mereka berdua dapat dengan mudah diatasi oleh Xiao Yan dengan cara dibakar api hijau hingga menjadi gosong. Fang Yan yang menyadari hal itu segera berkata, "Dasar bocah dancuk, aku akan membalaskan dendam kedua tetua itu di masa depan." Namun baru saja perkataan itu selesai, Fang Yan pun seketika terkejut, lalu dirinya pun melihat perutnya dan merasakan sesuatu yang sangat tercengang, karena saat ini dapat terlihat ada sebuah tangan yang dilapisi api hijau telah menembus tubuhnya. Lalu dengan tenaga yang tersisa dirinya pun menoleh dan menyadari jika babang tampan Xiao Yan sudah berada tepat di belakangnya dengan senyum dingin yang melintas. Tentu atas kejadian ini Fang Yan pun harus mati di tangan Xiao Yan dan akan bertemu dengan neneknya yang metal-metal di akhirat. Setelah itu Xiao Yan pun langsung mengambil cincin penyimpanan yang ada di tangan Fang Yan. Kemudian Xiao Yan juga menghapus jejak spiritual Fang Yan. Setelah Xiao Yan berhasil menghapus jejak spiritual Fang Yan, dirinya pun melihat ada sebuah gulungan yang keluar, dan ternyata itu adalah gulungan dari teknik Flame Creation Skill yang memang Xiao Yan inginkan. Tentu Xiao Yan sangat tertarik dengan kemampuan teknik ini yang bisa menambahkan tingkat kontrol api surgawi, sehingga membuat Xiao Yan semakin tertarik untuk mempelajarinya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menyimpan gulungannya dan kemudian menatap ke arah pertarungan di langit yang melibatkan dokter peri kecil dengan Mo Tianxing yang sangat sengit. Saat ini Xiao Yan juga telah menyadari jika kekuatan mereka berada di tingkat yang sama, sehingga akan sulit untuk bisa menentukan pemenangnya sekarang. Meskipun begitu, dirinya masih memiliki keyakinan kepada dokter peri kecil yang masih memiliki kekuatan tersembunyi dari racun tubuhnya, sehingga dengan begitu dirinya saat ini tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan dokter peri kecil. Kemudian Xiao Yan pun melirik ke pertarungan ketua Sukian yang berhadapan dengan Cecunguk Han Feng yang telah memasuki tingkat Dozong. Saat ini terlihat perbedaan kekuatan di antara keduanya dan Xiao Yan sedikit khawatir dengan tetua Sukian. Meskipun keduanya sama-sama mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakangan ini, namun peningkatan Han Feng ternyata telah jauh melebihi yang dicapai oleh tetua Sukian. Han Feng saat ini setidaknya dapat bersaing dengan Dozong lain seperti Mo Tianxing, sementara itu tetua Sukian hanya berada di tingkat puncak bintang 3 Dozong, sehingga saat ini dapat terlihat jika tetua Sukian mengalami sedikit kesulitan untuk mengalahkan Han Feng. Meskipun begitu, dengan ada pengalaman tempurnya tetua Sukian, maka dia juga tidak akan mudah untuk bisa dikalahkan oleh Han Feng dalam waktu yang singkat. Xiao Yan pun bertanya-tanya tentang apakah yang telah dilakukan oleh Hall of Song kepada Han Feng. Kemudian Xiao Yan bergumam dalam hatinya, apakah Han Feng akan bisa menerima Angry Buddha Lotus Flame untuk yang kedua kalinya? Lalu setelah memikirkan hal tersebut, akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan melirik ke arah pertarungan bocil Luk Zian melawan si cupu Moya dan Kisan. Saat ini terlihat jika Zian masih dengan kekuatan brutalnya yang melesatkan tinjuan maut dan tendangan Subasa ke arah Moya. Namun seperti yang sebelumnya, si cupu Moya memiliki teknik yang bisa menahan serangan dari Zian. Bahkan di serangan terakhir Moya juga berhasil menghempaskan Zian. Tentu atas tindakan Moya membuat Zian menjadi semakin marah dan sebuah cahaya ungu pun merembes keluar bersamaan dengan emosi yang tidak terbendung. Kemudian cahaya tersebut langsung melapisi Zian yang terlihat seperti bertransformasi menjadi wanita dewasa, sehingga saat ini lekuk tubuh indah pun mulai terlihat dengan beberapa bagian yang menonjol. Atas kejadian ini membuat semua orang terkejut, bahkan atas perubahan Zian membuat beberapa pakaiannya pun robek karena tidak kuat untuk menampung pertumbuhan mendadak yang dialami Zian. Kemudian rambut ungu miliknya pun tumbuh semakin panjang hingga menyentuh pantat yang juga membesar. Meskipun pernah melihat transformasi Zian tanpa sehelai benang pun, saat ini Xiao Yan masih merasakan ada yang menegang, lalu hatinya menjadi kencang dan bertanya-tanya, apa yang terjadi kepada bocil Luk Zian? Lalu tidak lama setelah itu transformasi pun sempurna, bahkan kekuatan Zian juga melonjak berkali-kali lipat yang membuat Moya dan Kisan kena mental. Tidak lama setelah itu Zian dengan kecepatan kilat pun menghilang dan kembali muncul di depan Moya. Kemudian sebuah kaki halus yang panjang milik Zian pun segera mengarah ke tubuh Moya. Atas serangan Zian membuat Moya langsung bersiap menggunakan teknik yang biasanya. Namun sebuah hal yang mengejutkan pun terjadi, karena tendangan Zian yang dirinya tangkap tidak berhenti sama sekali, sehingga kaki Zian pun menghantam tangan dan tubuh Moya yang langsung mengeluarkan suara retak tulang yang renyah dan disusul dengan sirup marjan yang keluar dari mulut Moya. Lalu tubuhnya pun melesat dan menghantam tanah dengan sangat keras. Tentu saja saat ini Moya sudah tidak mampu bergerak lagi setelah menerima serangan kuat yang menghantamnya.
Melihat hal itu Xiao Yan hanya tersenyum kemudian memperhatikan pertarungan lain di atas langit. Saat ini Tetua Suqian dan Han Feng sama-sama mundur setelah benturan terakhir mereka di langit. Lalu terlihat Suqian menatap tajam ke arah Han Feng dan tersenyum bangga dengan kekuatan Han Feng lalu berkata, sepertinya kekuatan Han Feng si penjual minyak jelantah benar-benar telah meningkat pesat dari sebelumnya. Suqian juga menambahkan, apakah hanya seperti itu saja keahlian dari peningkatannya selama ini? Han Feng yang mendengarnya pun membalas dengan berkata, santai cuk santai, saat ini aku sebenarnya hanya bermain-main dengan Tetua Suqian saja, karena pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Namun baru saja Han Feng akan melakukan serangan kuat, justru tiba-tiba saja dirinya merasakan sebuah energi kuat lain dan segera menoleh. Ternyata saat ini Xiao Yan sedang bersiap untuk menyatukan Green Lotus Core Flame dengan Valen Heart Flame dan membentuk Angry Buddha Lotus Flame, sehingga saat ini ada sebuah energi dahsyat terpancar ke segala arah yang membuat semua orang menoleh. Begitu juga dengan Mo Tianxing yang sibuk bertarung. Saat ini Mo Tianxing akhirnya menyadari jika ada kekuatan ganas yang akan dibentuk oleh Xiao Yan dan akan memiliki daya hancur yang sangat menakutkan, bahkan sesuai yang pernah dikatakan Han Feng kepadanya jika teknik tersebutlah yang membuatnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Atas kejadian ini membuat ketakutan pun melanda pada hati Mo Tianxing yang tidak bisa melepaskan diri dari serangan dokter peri kecil, sehingga saat ini dirinya pun berteriak dan meminta Han Feng supaya menghentikan Xiao Yan yang sedang membentuk benda tersebut. Lalu Han Feng pun segera pulih dari keterkejutannya karena melihat serangan yang pernah membuatnya mati, sehingga saat ini dirinya pun langsung bergegas melesat ke arah Xiao Yan. Akan tetapi tindakannya itu langsung dihentikan oleh Tetua Suqian yang saat ini sudah berada tepat di hadapannya. Kemudian Han Feng pun melihat sekeliling dan mencari keberadaan Fan Yan yang sepertinya telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan sangat cepat. Sementara itu di sisi Qisan juga terkejut ketika melihat teknik kuat yang dibentuk oleh Xiao Yan. Namun sayang di saat dirinya yang sedang terkejut justru ada cahaya ungu yang melesat dan berada tepat di atas Qisan. Lalu setelah Zian tepat berada di atas Qisan dirinya pun langsung memberikan tinjuan maut yang mematikan dan segera menghantam Qisan, sehingga atas hal ini membuat Qisan harus memuntahkan darah. Bahkan tubuh Qisan juga langsung terjatuh dan menghantam pohon salak yang membuat pohon itu pun tumbang karena dihantam oleh tubuh Qisan. Tentu saat ini Qisan dan si cupu Moya memiliki nasib yang sama dan hanya bisa terbaring menahan sakit di tubuhnya. Sementara itu Zian pun segera menghampiri Xiao Yan, lalu tidak lama setelah itu transformasinya pun berakhir dan kembali ke wujud seorang bocil luknut lagi. Tidak lama setelah itu akhirnya Babang Tamfan kita sang pengendali rudal selesai membuat Angry Buddha Lotus Flame dan segera melirik ke arah Zian yang kelelahan. Atas hal ini membuat Xiao Yan memberikannya pil pemulihan. Mendapatkan pil obat kuat membuat Zian langsung menelan pil yang diberikan Xiao Yan. Sementara itu di sisi Mo Tianxing dan Han Feng pun menyadari jika serangan dahsyat sudah dibentuk oleh Xiao Yan, sehingga mereka pun melepaskan diri dari lawannya masing-masing dan bersiap untuk mengantisipasi serangan dadakan dari Xiao Yan. Melihat mereka yang panik hingga ngompol di celana membuat Xiao Yan tertawa dan berkata, siapakah di antara kalian berdua yang ingin merasakan kekuatan kembang goyangku? Mendengar hal itu Han Feng pun hanya terdiam karena mengingat keganasan dari serangan Xiao Yan. Sementara itu Mo Tianxing yang melihat Han Feng terdiam terbujur kaku membuat dirinya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tentu saat ini Mo Tianxing juga menyadari resiko yang akan dialaminya jika terkena serangan seperti itu akan sangat fatal, sehingga saat ini dirinya pun menyadari jika pertaruhan yang diberikan oleh Han Feng sangat tidak sebanding dengan resiko yang dirinya hadapi. Oleh karena itu saat ini Mo Tianxing pun segera melirik ke arah Xiao Yan lalu berkata, wahai pemuda pengendali rudal Xiao Yan, Anda tidak perlu terburu-buru untuk mengeluarkan serangan yang dahsyat itu. Di sini Mo Tianxing berkata sambil menangkupkan tangannya dan meminta Xiao Yan supaya bisa melupakan semuanya. Dirinya juga menambahkan jika mulai saat ini aku tidak akan ikut campur dengan permasalahan mereka, dan aku juga akan mundur dalam perebutan air liur bodhisattva, sehingga dapat diartikan jika Mo Tianxing saat ini menyerah dan memilih pergi meninggalkan mereka semua. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sedikit tersenyum, namun tidak berkata apapun untuk menanggapi Mo Tianxing yang sangat kemplu. Sementara itu di sisi Han Feng merasa terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Mo Tianxing sehingga dirinya pun berkata, dasar Mo Tianxing cepu, mungkin saat ini Xiao Yan akan melepaskanmu, namun dia si pengendali rudal sudah pasti di masa depan akan datang kembali dan membawa dua elit Dozong untuk menyelesaikan permasalahan hari ini denganmu. Mendengar perkataan tersebut membuat Mo Tianxing mengerutkan alisnya lalu berkata, semua urusan antara Han Feng dan Xiao Yan adalah urusan mereka sendiri, lalu sekte Kaisar Hitam milikku tidak ingin ikut campur lebih jauh. Oleh karena itu Mo Tianxing akan mempersiapkan segalanya ketika Xiao Yan datang untuk membalaskan dendamnya. Lalu tanpa menunggu tanggapan dari Han Feng dirinya pun segera menjauh, kemudian melihat ke sekeliling dan mencari keberadaan si cupu Moya dan Qisan. Lalu tidak lama setelah itu dirinya pun menemukan jejak energi di hutan dan segera melesat ke hutan untuk menghampiri Moya. Setelah mengetahui jika masih bernafas Mo Tianxing pun tersenyum kemudian melirik ke arah Zian dan berkata, dasar bocil luknut kamu memang sangat luar biasa. Di sini Zian tidak menanggapi apapun yang diungkapkan oleh Mo Tianxing. Lalu terlihat jika Mo Tianxing pun langsung pergi membawa Moya. Sementara dokter peri kecil pun segera menghampiri Xiao Yan setelah Mo Tianxing yang menjadi lawannya memutuskan untuk mundur. Begitu juga dengan Xiao Li dan ahli lain segera menghampiri Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun langsung menanyakan keadaan dari Xiao Li. Lalu Xiao Li pun berkata bahwa mereka baik-baik saja dan tidak terjadi kerugian besar di pihak kita. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan pun tersenyum lalu kembali melirik ke arah Han Feng yang terlihat sangat marah setelah kepergian Mo Tianxing. Tentu saat ini Han Feng hanya seorang diri untuk menghadapi Xiao Yan dengan dua Dozong. Atas hal ini membuat Han Feng berpikir bahwa dirinya jelas akan mati jika memaksakan diri untuk melawan mereka, sehingga dirinya pun segera berkata bahwa saat ini Xiao Yan benar-benar beruntung karena waktu kematiannya telah tertunda. Lalu Han Feng juga menambahkan jika dirinya akan segera kembali bersama orang yang disebut dengan hantu setan tanah tua yang juga seorang Dozong dari lembah api iblis. Tentu Han Feng berniat akan bekerja sama dengan orang itu untuk membalaskan dendam kepada Xiao Yan, dan jika waktunya tiba maka tidak akan ada lagi orang yang berani menghalangi kematian Xiao Yan dari tangannya. Mendengar hal itu Xiao Yan pun bertanya-tanya tentang siapakah orang yang dimaksud oleh Han Feng. Lalu Tetua Suqian yang mengetahui Xiao Yan bingung dirinya pun segera berbicara supaya tidak perlu khawatir dengan orang yang dimaksud oleh Han Feng. Suqian pun menambahkan jika orang tersebut adalah ketua dari lembah api iblis yang berada di tingkat Dozong. Meskipun begitu dengan kekuatannya dia juga seorang senior di tingkat Dozong sejak lama. Lalu Suqian juga menjelaskan jika orang tua tersebut jarang menampakkan diri dan sejauh ini hanya berfokus pada pertapaannya saja. Namun dia akan keluar jika memang benar-benar ada yang mengancam dan menyebabkan kehancuran pada lembah api iblis yang dia dirikan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera menghela nafas kemudian Suqian pun lanjut berbicara. Saat ini yang penting bagi kita adalah kembali ke akademi dalam, sehingga dengan begitu kita akan aman karena mengingat ada banyak ahli yang akan melindungi mereka. Xiao Yan pun
merenung sejenak memikirkan perkataan dari Tetua Suqian, karena sebenarnya Xiao Yan juga sangat ingin untuk memusnahkan Han Feng. Namun pada saat ini sepertinya Tetua Suqian dan dokter peri kecil telah banyak mengeluarkan energinya. Meskipun begitu kemungkinan mereka juga memiliki peluang menang jika melawan Han Feng saat ini. Namun Xiao Yan juga berpikiran jika hal itu terjadi maka dirinya juga harus bersiap dengan luka serius yang akan mereka dapatkan, dan menurut penilaian Xiao Yan hal seperti itu akan sangat merugikan bagi mereka, ditambah dengan perjalanan yang masih sangat jauh dan Ying San yang sepertinya masih memperhatikan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan pun memutuskan untuk kembali ke akademi dalam sesuai dengan perkataan Tetua Suqian. Mendengar hal itu Suqian pun merasa lega, kemudian Xiao Yan segera memberikan instruksi untuk mundur, sehingga saat ini mereka pun perlahan meninggalkan medan pertempuran dengan sangat waspada. Begitu juga dengan Xiao Yan yang membiarkan kembang goyangnya mengapung bersamanya. Melihat hal ini membuat Han Feng hanya dapat terdiam karena melihat Xiao Yan dan yang lainnya perlahan menghilang dari pandangannya.